Halo adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru. Di tahun 2021 ini, kita berharap kita hidup sehat dan bersuka cita selalu. Ingat, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita harus setia kepada Tuhan dan hidup kita lebih baik lagi daripada tahun 2020. Nah adik-adik, di tahun yang baru ini, tahun 2021, pertama kali kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Samaria Tangerang. Hari ini hari Minggu 3 Januari 2021. Mari kita datang kepadanya untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan Alkitab, kidung ceria, persembahan, dan alat tulis adik-adik. Dan kemudian yang terpenting adalah siapkan hati adik-adik untuk Tuhan. Mari kita bergembira, memuji, dan memuliakan namanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 338. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Sekarang kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 11, bait pertama sampai yang kedua.
Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Kak Ika akan membacakannya. Adik-adik siapkan Alkitabnya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setelah kita menyanyikan pujian dan kita juga sudah membacakan Mazmur, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 199. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini melalui ibadah impas secara daring ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu agar hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mencerna firman-Mu ya Tuhan dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pembacaan firman terambil dari Kejadian 9 ayat 1-10 yang berbunyi, Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Hai adik-adik, selamat tahun baru. Gimana nih tahun baruannya? Pastinya seru dong. Pasti dengan sukacita adik-adik bisa merayakan tahun baru ini. Adik-adik, walaupun tahun baru ini tuh tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, pastinya kita masih ada sukacita dong. Kita masih bisa melihat kembang api, masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, bakar-bakar dengan keluarga, atau di sini masih ada adik-adik yang merasa sedih karena adanya virus corona yang datang di tahun 2020 belum pergi sampai saat ini, yang bikin adik-adik sekalian itu tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, dan terlebih tidak bisa pergi ke ibadah IMPA. Nah adik-adik, situasi ini tuh sama seperti situasi yang dihadapi oleh Nuh, yang kisahnya baru saja kita baca tadi di dalam Alkitab. Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang pada zamannya itu. Nuh itu hidup dan bergaul dengan Allah. Nuh itu bergaul dengan Allah dan penuh dengan kasih Allah, sehingga Nuh itu sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Akan tetapi orang-orang di sekitar Nuh itu sangatlah buruk sifatnya. Orang-orang di sekitar Nuh itu banyak yang berbuat dosa, banyak yang merusak bumi, banyak yang melakukan kekerasan, sehingga itu membuat Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus menghukum bumi ini. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi Nuh, sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh sebelum Tuhan menghukum bumi ini untuk Nuh membuat sebuah bahtera yang nantinya akan diisi oleh keluarga Nuh dan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Saat Tuhan mendatangkan hukuman untuk bumi ini dengan mendatangkan air bah untuk membinasakan makhluk di bumi ini. Yang perlu adik-adik ketahui, pasti di sini tuh Nuh merasa sangat sedih karena Nuh tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Nuh tidak bisa lagi dengan bebas mencari makanan di tempat sekitar, sehingga Nuh itu merasa sangat sedih. Akan tetapi Nuh tidak merasakan kesedihan yang begitu lama. Kesedihan Nuh itu berakhir saat Tuhan Yesus memberikan janji kepada Nuh dan seluruh ciptaannya bahwa Tuhan berjanji untuk mengampuni dan memulihkan, bahkan berjanji untuk mengasihi dan memberkati seluruh makhluk ciptaannya.
Janji Tuhan ini yang memberikan jaminan kepada Nuh dan keluarganya untuk selalu menjalani hari lepas hari dan kehidupan berikutnya dengan semangat baru. Bahkan Nuh pun di saat Tuhan sudah selesai menghukum bumi dan mengakhiri air bah itu, Nuh pun menata kembali bumi dan segala ciptaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan adik-adik perlu ketahui, janji Tuhan itu tidak hanya untuk Nuh, janji Tuhan itu masih diteruskan kepada kita sampai saat ini. Walaupun di 2020 itu ada penderitaan karena corona, kita tidak boleh putus asa dan harus tetap semangat dalam menjalani hari lepas hari memasuki 2021 ini. Adik-adik harus yakin nih kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai dan menjaga kita. Bahkan Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita di sepanjang tahun 2021 ini. Apapun keadaannya, mau itu suka, duka, putus asa, kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan selalu menepati janjinya. Dan kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan yang begitu panjang. Jadi adik-adik di sini tuh harus tetap semangat. Dan dengan semangat yang sama, kita juga harus tetap semangat juga dalam melayani Tuhan. Karena kita harus ketahui, masa depan kita ini akan lebih indah bersama janji Tuhan, seindah pelangi yang menjadi tanda janji Tuhan bagi seluruh umat manusia. Apapun keadaannya, adik-adik harus tetap semangat ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Iren. Sekarang kita ada kegiatan atau aktivitas, yaitu Kak Ika akan memberikan pertama kali untuk anak TK. Ya, nah untuk anak TK nanti adik-adik bisa lihat ada 2 gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, 2 gambar ini sepertinya sama, tapi ternyata ada yang beda. Nah, tugas adik-adik adalah mencari perbedaan yang ada pada kedua gambar itu. Dan kalau adik-adik sudah menemukannya, adik-adik beri lingkaran. Dilingkari perbedaannya itu. Oke, adik-adik mengerti? Selamat mengerjakan. Untuk aktivitas kelas anak kecil, adik-adik tugasnya adalah membuat pembatas Alkitab. Nah, di sini sudah disediakan gambar pelangi. Tugas adik-adik pertama kali adalah harus mewarnai pelangi yang ada dan tentunya harus berwarna-warni ya, jangan satu warna karena pelangi itu warnanya banyak dan indah. Kemudian pada bagian awan putih adik-adik tulis pelangi kasih Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik gunting gambar pelangi tersebut dan beri lubang di bagian ujungnya, ujung atas atau bagian tengah, terserah adik-adik, atau ujung kiri atau ujung kanan, terserah. Nanti setelah itu lubang itu diberi benang wol sebagai tali dan kemudian adik-adik bisa menjadikan gambar ini menjadi pembatas Alkitab. Selamat mengerjakan. Untuk aktivitas kelas anak tanggung, tugas adik-adik adalah membuat cerita. Cerita apa? Yaitu cerita kejadian di tahun 2020. Apa saja sih ceritanya? Banyak kan yang terjadi di tahun 2020, misalnya tentang COVID. Apa yang kita alami tentang COVID ini, bagaimana keadaan Indonesia, bagaimana keadaan Tangerang, Jakarta, adik-adik bisa ceritakan. Atau misalnya yang belum lama ini terjadi tentang menolak Omnibus Law. Nah, siapa yang tahu tentang itu, adik-adik boleh ambil cerita itu untuk dibuat disusun menjadi cerita yang bagus.
Atau kalau ada materi atau tema cerita lain yang terjadi di tahun 2020, adik-adik boleh ceritakan. Bikin tulisan yang bagus, kemudian nanti adik-adik foto dikirim ke grup forum komunikasi orang tua dan pelayan. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi tentang apa firman Tuhannya? Ya, tentang Nabi Nuh. Dan juga tugas-tugas yang harus adik-adik kerjakan sudah disampaikan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 144, bait pertama sampai kelima. Hujan, hujan, tak hentinya hujan turun menderas. 40 hari hujan-hujan lagi, jadi air bah pohon, hewan, dan semua orang mati tenggelam. Dalam badai ini gunung yang tertinggi ikut terbenam. Hidup, masih ada hidup dalam air bah. Nuh yang membawanya atas perintah Allah dalam bahtera. Bapa, ibu, anak dan menantu, hewan pun serta hidup dalam bahtera sampai di saatnya surut air bah. Isi bahtera selamat bersejahtera, bumi pun kering. Allah ikat janji, lihatlah pelangi elok berseri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya. Biarlah gereja semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam pemberitaan Injil, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan dalam pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Dalam doa. Ya Tuhan, berkati orang tua kami yang bekerja untuk kami. Ya Tuhan, berkati kami yang sudah diurus oleh orang tua kami. Urus orang tua kami seperti orang tua kami urus kami. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami yang bekerja untuk kami, membawa kami jalan-jalan, makan, minum. Ya Tuhan, doa ini akan dilanjutkan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin berdoa bagi teman dan saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan jamah mereka supaya mereka boleh sembuh, karena Tuhan adalah tabib dan dokter yang agung. Kami percaya bahwa dengan bulir-bulir-Mu mereka yang sakit disembuhkan. Inilah permohonan kami. Dengarlah doa yang selanjutnya. Atas berkat-Mu yang sangat berlimpah dari hari ke harinya, pada saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih juga berkati bangsa Indonesia ini yang serta menghadapi masa-masa pandemi seperti ini, agar masa pandemi ini cepat berlalu. Juga berkati para pemimpin negara Indonesia agar sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan, inilah serangkaian dari doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala rangkaian doa syafaat kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami, gereja kami, orang tua kami ya Tuhan, segala aspek yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang merancang dengan begitu indah.
Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, datanglah pada Tuhan dan bawalah persembahan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahan adik-adik. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait pertama sampai yang ketiga. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami datang padamu dan membawa persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan juga berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Jadilah anak-anak yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ingat janjinya, Tuhan akan menyertai kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 36, bait pertama sampai yang ketiga. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, sudah waktunya kita untuk menutup ibadah kita. Biarlah ibadah kita pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan.
dan dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, dari awal ibadah ini sampai akhir ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap firman yang kami dengar ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah ibadah ini bisa menjadi dupa yang harum untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjalankan aktivitas pada hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.